Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Jordan 3 Black Cement. Dan menurut gue ini jadi sepatu yang sebenarnya gue galau sih nge-review atau enggak. Karena rasa-rasanya kalaupun gue nge-review sepatu ini, yang nonton juga nggak yang tinggi-tinggi banget ya. Karena banyak yang bilang tren Jordan di tahun 2024 ini udah mulai hilang, udah nggak zaman lagi. Sekarang itu zamannya sepatu-sepatu yang lebih mengutamakan kenyamanan, teknologi-teknologi sepatu running dan lain sebagainya. Gue sebagai Jordan fans tuh antara happy tapi juga ya gimana juga ya. Happy-nya karena gue akhirnya bisa ngedapetin sepatu-sepatu kayak gini tuh dengan gampang gitu. Jadi yang dulunya gue harus antri, harus bangun pagi-pagi buat ngadepin raffle, terus harus kayak nginep di mall. Ya sekarang gue bisa ngedapetin sepatu ini dengan bener-bener gampang aja, langsung dapet, bisa nyoba di mall bahkan. Tapi sedihnya ya karena jadi orang ngerasanya kayak sepatu-sepatu kayak gini nggak relevan lagi aja zaman sekarang. Meskipun gue nggak terlalu mentingin hal-hal kayak gitu juga. Sebelum kita ke sepatunya, gue pengen bahas boxnya dulu. Boxnya tuh simple aja kayak gini. Ini kalau nggak salah box dari tahun 88 juga, dimana pertama kali sepatu ini dirilis. Dan sebenarnya sepatu ini tuh merupakan sepatu yang penting loh. Karena kalau nggak ada sepatu ini, Nike bisa-bisa kacau sih. Karena Jordan itu mau memperpanjang kontraknya sama Nike karena dia ngelihat desain yang ada di sepatu ini. Langsung aja guys, kita unboxing kayak gini. Bagian kertasnya elephant print. Secara ini juga sepatu yang harganya mahal ya, 3.269.000. Makanya ya dari sisi packaging dan lain sebagainya diperhatikan. Sepatunya kayak gini guys, dan kalian bakal dapat hang tag Nike di bagian samping ini juga. Dan buat gue sih sepatu dengan colorway kayak gini, colorway klasik, udah pasti lah ini salah satu rilisan yang must cop buat gue sendiri guys. Meskipun mungkin ya gue ngerasa kenapa Jordan Brand tuh sekarang udah nggak se-hype dulu, udah nggak serame dulu, mungkin juga karena harganya. Sekarang sepatu ini 3.269.000, which is itu gokil juga sih. Dulu kayaknya seingat gue waktu sepatu ini dirilis tahun 2017 atau 2018 terakhir rilisnya, itu kayaknya harganya mungkin di sekitar 2,7 mungkin atau 2,5, antara itu deh, gue agak lupa ingat. Tapi basically secara implementasi desain dan lain sebagainya banyak yang dirubah sehingga menurut gue rilisan tahun 2024 ini lebih bagus dibandingkan dengan versi sebelumnya. Jadi untuk Jordan 3 versi 2024 ini menurut gue punya elemen desain yang bisa dibilang lebih slim dibandingkan dengan yang rilis versi sebelumnya. Terutama di bagian padded area tangnya, terus di bagian dalam inner liningnya ini paddingnya itu bisa dibilang sedikit lebih slim. Dan ini bikin sepatu ini juga makin nyaman, looksnya makin oke waktu dipakai. Selain itu juga dari sisi leather yang ditawarkan, bisa dibilang tuh ini kayak nggak terlalu tumbled juga di bagian atasnya sini. Dulunya tuh kelihatan kayak kulit jeruk banget gitu. Yang ini berasa kayak lebih smooth secara keseluruhan. Dan menurut gue sih leather yang ditawarkan di sepatu ini sih oke aja secara keseluruhan waktu pertama kali gue megang sepatu ini juga. Dan yang gue seneng sebenarnya di bagian PU midsole-nya, kalau dibandingkan dengan beberapa Air Jordan 3 yang sekarang sering gue lihat di mall, ini tuh merupakan salah satu PU yang terbilang lebih soft juga. Jadi kadang-kadang tuh apa ya, bisa dibilang lumayan aneh karena sole-nya itu sama tapi tingkat keempukannya itu bisa dibilang beda-beda juga. Kadang rilisan kali ini berasa lebih empuk, rilisan sebelumnya agak keras, atau kadang bisa lebih empuk lagi. Tiap-tiap rilisan tuh bisa dibilang cukup berbeda. Cuma kalau ngomongin masalah kenyamanan, ya sepatu ini pastinya udah nggak bisa di-compare dengan sepatu-sepatu rilisan zaman sekarang. Yang teknologinya itu udah lebih canggih, pakai foam yang bisa dibilang lebih airy, lebih responsif dan lain sebagainya. Sepatu ini rilis di tahun 88 guys, digunakan oleh Michael Jordan buat main slam dunk contest di All Star Game. Ya gue nggak kebayang sih seberapa jagonya Michael Jordan pakai teknologi kayak gini, itu tetap bisa lompatannya tinggi, bisa jago di lapangan ya. Dan bahkan menurut gue ya, Michael Jordan tuh sampai sekarang masih jadi pemain NBA terbaik loh. Sepatu ini teknologinya tuh berasa netral aja waktu dipakai, dimana di bagian midsole-nya sepatu ini menggunakan implementasi dari polyurethane midsole, dan juga terdapat teknologi air unit yang visible di bagian heel sama di area forefoot sepatunya. Feel-nya sekali lagi gue bilang netral aja. Kalau dikatain nyaman juga basic banget, klasik secara keseluruhan. Tapi menurut gue sih tetap ya, sampai sekarang gue masih sering pakai Jordan untuk kegiatan gue sehari-hari. Sebenarnya secara kenyamanan Jordan Brand tuh juga bisa ningkatin dari sisi penggunaan insole PU yang kadang gue temukan di sepatu Air Jordan 5, Air Jordan 4, tapi di sepatu ini kita dapat insole Dream Cell yang bisa berasa standar-standar aja.
Emang ini kayak lebih bouncy dibandingkan dengan insole-insole Nike pada umumnya, tapi menurut gue sebenarnya ada yang lebih nyaman lagi dan kadang-kadang dikasih sama Jordan Brand. Selebihnya untuk detail yang ditawarkan di sepatu Air Jordan 3 ini ada Nike Air logo di bagian belakang sepatunya, terus ada logo Jamen di area tang, serta adanya elephant print di bagian belakang sama di depan sepatunya ini guys. Detail yang cukup gue sayangkan di perilisan sepatu ini sebenarnya dari sisi elephant printnya, kalian tuh bisa ngeliat di bagian yang ini sama yang ini tuh kayak teksturnya beda gitu guys, kayak secara printingannya beda. Ini aneh aja sih, dan kayaknya rata-rata gue nemuin di internet tuh kebanyakan juga kanan sama kiri beda gitu. Sedangkan kalau kalian lihat dari sisi boxnya ya, ini boxnya kan meskipun emang secara printing beda, tapi secara ketebalan tuh kayak satu sama lain nyaru aja, nggak kelihatan gitu loh. Tetap kelihatan seamless secara keseluruhan. Beda banget. Terus di bagian pair gue yang kiri ini ada kayak sisaan lem gitu di sini. Dan yang bikin gue paling nyesek sebenarnya secara ketinggian elephant print paneling di bagian depan, ini ketebalannya beda guys. Shape sepatunya juga kayak kelihatan beda nggak sih? Nggak tahu di kamera bisa kelihatan nggak? Tapi kalau kalian lihat gini, shape-nya tuh kelihatan beda. Yang kiri sama yang kanan. Jujur gue lebih suka yang ini sih, kelihatan lebih bagus saja. Selain itu untuk bagian outsole-nya menurut gue sih juga klasik banget, keren. Di sini implementasinya tebal, ada pivot zone-nya di area tengah, terus ada bintang-bintangnya gitu, klasik banget di sepatu Air Jordan 3. Nike di bagian bawah sini, dan outsole sepatu zaman sekarang rasanya tuh nggak yang dibikin kayak gini ya. Jadi emang kelihatan tebel, kelihatan kayak ekstra aja secara desainnya, dan emang dengan adanya implementasi outsole yang begini bikin sepatunya jadi lebih berat juga guys. Dan by the way, buat kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue sih sepatu Air Jordan 3 ini fitnya true to size, dan kalian tinggal samain aja dengan regular size kalian biasanya. Mau kalian kaki narrow, mau kalian yang kakinya lebar, buat gue sih kalian bisa beli true to size di sepatu ini, dan fitnya itu aman banget. Sekali lagi gue bilang udah lebih nyaman lah kalau dibandingkan dengan rilisan versi sebelumnya di tahun 2018 atau 17, dimana ini udah lebih slim, looksnya lebih oke, dan secara keseluruhan gue tetap demen banget sama rilisan sepatu Air Jordan 3 ini di tahun 2024. And that's about it guys, thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Gue penasaran sih gimana pendapat kalian tentang sepatu ini, must cop atau enggak, atau emang udah ketinggalan zaman aja. And semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright guys, peace.